Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya Sobat Pigeons Lover hari ini? Semoga kalian semua disehatkan selalu dan selalu dilancarkan dalam berbagai aktivitas. Oke Sobat Pigeons Lovers, hari ini kita akan coba nge-review nih breeding anakan merpati baby Meganthores, di mana baby Meganthores ini indukan jantannya adalah Raul. Berikut indukan pasangan betinanya. Lantas kami pernah membahas breeding baby Meganthores ini di part pertama, yaitu baby Meganthores yang baru berusia 1 hari sampai 18 hari. Nah, kemudian 2 minggu kemudian, kali ini kita akan coba nge-review sedikit mengenai progres perkembangan rawatan baby Meganthores yang terakhir kali di part pertama kita coba bahas di usia 18 hari. Nah, sekarang alhamdulillah nih di usia 35 hari baby Meganthores dalam kondisi sehat dan asupan makanan yang diberi pun cukup terjaga. Meski memang ada beberapa momen di saat ini bahwa indukan betinanya ini sedang bertelur lagi. Jadi kondisi 35 hari indukan betina bertelur lagi, sempat giring juga. Nah, kemudian akhirnya asupan makanan yang diberikan kepada si baby Meganthores ini kurang begitu optimal. Oleh karenanya kita coba antisipasi tuh dengan memberikan asupan makanan melalui alat speed yang disemprotkan ke paruhnya, supaya tetap asupan makanan yang diberikan kepada si baby Meganthores tetap terjaga dan optimal. Dan bisa kita lihat nih kondisinya. Dari segi fisiknya dia cukup besar ketimbang si Adele dan Adul, anakan indukan Bruno. Memang dari segi kondisi fisik dia beda cuma 2 hari saja, akan tetapi dari bentuk fisiknya memang dia lebih besar si baby Meganthores ini. Karena memang baby Meganthores ini netes hanya 1 telur saja, sementara yang telur pertama seperti yang kita tahu tidak jadi menetas ya. Jadi hanya menetas 1 telur indukannya ini. Jadi otomatis optimalisasi asupan makanan yang diberikan ke si baby Meganthores ini lebih maksimal ketimbang yang 2 anakan Adele dan Adul itu. Nah, kemudian dari secara fisik juga kita bisa lihat dari respon secara emosional pun dia sudah bisa bersikap ya. Di saat dia bertemu dengan merpati lain yang cukup galak, yang cuek dan lain sebagainya, dia cukup responsif. Dan dia sudah mengerti banget posisi kandangnya itu di mana. Meskipun masih baby 35 hari, sempet-sempetnya tuh ketika kita simpan di bawah, dia hari ini di usianya yang ke-35 hari memaksakan untuk terbang, dan kita lihat kurang lebih hampir 5 meter, 5-6 meter dia sudah bisa terbang ke atas, masuk ke dalam kandangnya. Meskipun dia cukup sulit juga tuh berusaha, namun dalam hal ini usia 35 hari dia belum bisa makan secara mandiri ya. Artinya dia masih tetap diloloh sama indukannya, dan secara terbang, bergerak, main ke sana kemari dia sudah terbiasa mandiri ya, seperti itu. Dan mungkin sedikit terbang ke sana kemari. Kemudian ada satu kasus nih yang cukup konyol dan lucu juga yang dihadapi oleh kita nih di saat indukannya ini, indukan betinanya kemarin itu 4 hari kemarin itu, di saat kita tidak ada di tempat, ketika kita ngelihat lokasi perawatan merpati kita cukup kaget di saat kita melihat ada telur yang pecah di pekarangan loteng. Kita sempat bertanya-tanya telur siapa itu gitu kan. Nah, kemudian kita coba cek dan recheck,
Kita sih berpikir itu adalah telurnya si merpati yang warna putih, si Elis itu. Namun ketika dicek kembali, tidak ada penampakan dia akan menetaskan telur gitu. 2 hari kemudian, salah satu yang aneh itu tingkahnya si indukan betinanya si Raul, yaitu indukannya si baby Torres Megan. Kenapa? Karena waktu 2 hari kemudian itu dia sempat gelisah, bimbang gitu ya, nggak jelas. Ketika kita lihat dia bolak-balik masuk ke berbagai kandang merpati yang lain, yang akhirnya diusir, diberantemin. Namun dia cuek-cuek aja, terus cari kayak gelisah gitu. Akhirnya kita tangkap tuh si indukannya, kita coba tuh masukkan ke dalam sarangnya, ke kandangnya, kita tutup kandangnya. Nah kemudian kaget juga, beberapa detik kemudian dia mengeluarkan telur. Ternyata oh ini dia telurnya yang pecah kemarin. Nah kali ini dia bertelur lagi, cuman satu lagi tuh anaknya telurnya. Dan tempatnya di situ tuh sungguh konyol juga gitu. Nah kemudian kita analisa lagi nih, kok bisa ya bertelur tempat itu, kenapa nggak di sarangnya, padahal kan sarangnya cukup nyaman. Ternyata ketika selidiki lagi, mungkin dia memang lebih nyaman di saat sarang itu penuh dengan ranting-ranting. Karena memang sebelumnya itu sarang memang tempatnya si anaknya suka nongkrong di situ, dan kemudian juga cukup kotor, dan kemudian tidak ada ranting-ranting. Oleh karenanya kita coba akalin tuh, ketika sudah bertelur kita pindahkan, tapi telurnya nggak dirami. Nah ini kita coba pakai tuh ranting-ranting, kita kumpulin, kita masukin, kita tempatkan di sarang tersebut, di sarangnya dia. Dan akhirnya beberapa jam kemudian itu telur sudah dirami. Jadi pada intinya kita tarik kesimpulan, garis benang merah yang kita tahu ternyata, oh meskipun sarang sudah ada, tetap juga tuh si doi memang butuh tempat yang cukup nyaman. Artinya memang si sarangnya ini sudah dipenuhi dengan ranting-ranting, supaya memberikan kenyamanan juga tuh buat si telurnya, kemudian buat si indukannya di saat dia melakukan proses hibernasi mengerami telur, yang notabene memang secara bergantian sip-sipan itu saling berganti itu antara si jantan dan betinanya, antara si Raul dan pasangan betinanya, seperti itu. Lantas memang yang terjadi cukup heboh juga tuh di saat mengerami telur. Si baby Megan mulai masuk ke dalam, ngeganggu, dan kita khawatir si telurnya ini gak akan netes atau keinjak lah atau apalah seperti itu, yang akhirnya kita pisahkan saja. Meski pada dasarnya secara ideal sih di saat kita memisahkan anakan dari indukannya itu asumsinya dia harus mandiri dulu gitu. Namun karena memang ini sudah waktunya sudah bertelur lagi, jadi mau tidak mau ya kita angkat saja tuh, meskipun secara ideal belum saatnya dipisahkan. Tapi ya sudahlah, karena memang kita khawatir telurnya ini akan terganggu ketika proses hibernasinya ini akan cukup terganggu. Meskipun demikian, tetap tanggung jawab selaku indukan, khususnya si jantan maupun betina, di mana mereka sip-sipan ganti mengerami telur. Mereka sempat-sempatnya juga tuh memberikan makanan pada si baby Megan Torres, kepada anaknya secara bergantian gitu, seperti itu. Jadi apusan lah, setelah telur dirami dia keluar, dia kasih makan, kemudian kan dia rami lagi telur merpatinya, seperti itu. Jadi adiknya si baby Megan Torres. Nah seperti itu sobat Wigens Lovers. Dari segi physically ya, si baby Megan Torres ini memang cukup mengalami perkembangan yang sangat pesat ya, dengan bentuk tubuhnya yang cukup besar, kemudian dari sayap-sayapnya juga cukup kuat, meski belum sekuat setelah berumur 3-4 bulan ke depan ya. Namun pada dasarnya kita akan coba lihat nih ke depan seperti apa progres kemajuannya. Dari segi bulu-bulunya yang sudah panjang itu seperti apa, nanti kita akan coba bahas di part
ketiga ya. Seperti apa kemandiriannya dia, apakah dia sudah bisa makan sendiri di usia berapa, kemudian terbangnya sudah jauh apakah belum, kemudian nanti kita akan coba membahas perkembangannya ke depan seperti apa. Namun memang bahasan review ini memang lebih pada sharing aja ya, di saat kita sebagai pemilik yang mencoba untuk beternak, merawat dan memelihara merpati, sejauh mana sih perkembangan dan permasalahan yang terjadi saat kita merawat salah satu indukan dan anakan burung merpati. Meskipun pada dasarnya setiap problem berbeda-beda tuh yang dihadapi dari setiap pasangan merpati. Nah, kasus dari yang pasangan indukan merpati Raul dan betinanya ini, kasus yang terjadi seperti itu, dan progres yang dia alami si baby Megantores memang cukup mengalami perkembangan yang sangat pesat. Barangkali itu saja Sobat Pigeons Lovers, bahasan breeding anakan merpati Campranik Project nih, khususnya untuk anakan si baby Megantores. Mungkin nanti kita akan coba bahas part lain, di mana kita akan coba membahas si baby Adele dan Adul pasangan Bruno, yang memang kita cukup sangat menyakitkan dan menyesakkan di saat Bruno menghilang gak jelas gitu. Karena tanpa kabar, tanpa angin dan kabar yang gak jelas ini, si Bruno menghilang. Bisa jadi banyak soalan, bisa jadi karena ada yang nyolong, karena memang dia pun sering bolak-balik tuh dari loteng ke bawah ke jalan, cari cemilan, snack dan lain hal sebagainya, yang akhirnya bisa saja tuh ditangkap sama orang, atau memang dia nyasar, atau dia kurang nyaman, atau bagaimanalah. Namun prediksi kami sih ini pasti ada yang nyolong, karena memang biasanya merpati itu dia akan kembali lagi ya. Nah, di samping itu kondisi kenyamanan saat dia di kandang, kondisi lingkungan ketika dia bersosialisasi dengan merpati lain, sepertinya nggak ada masalah tuh, dia asik-asik aja. Prediksi kami sih kemungkinan ada yang ngambil dan mencuri atau nyolong gitulah, tapi ya sudahlah. Umumnya dalam hal merawat merpati itu kejadian-kejadian seperti memang sudah umum ya terjadi. Jadi ya kadang nyesek, kadang gimana juga. Yang pasti mudah-mudahan dia bisa jadi indukan yang bagus tuh ketika dipiara sama si yang nyolong. Ya kurang lebih mungkin memang seperti itu kejadiannya, karena kita tidak tahu seperti apa. Dugaan kita saja ya, belum tentu seperti apa yang terjadi, bisa saja sama kucing atau apa. Tapi biasanya umumnya kalau sama binatang lain dimakan, dibunuh, biasanya memang suka ada sisa-sisanya ya, ada darah atau tahuan lah bangkainya di mana. Namun ini nggak ada kabar rimbanya. Well, barangkali itu saja review mengenai breeding anakan merpati baby Megantores. Mudah-mudahan ke depan kita akan coba bahas kembali. Mudah-mudahan sedikit bahasan dan info ini bisa memberikan pencerahan buat kalian dalam mengantisipasi berbagai soalan dalam hal merawat merpati. Lebih kurangnya kami mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang begitu jelas buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, klik like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman kalian, agar kami semakin semangat nih membuat konten-konten bahasan menarik lainnya. Itu saja. Salam satu cakrawala Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.